Hai, kembali lagi bersama saya Minho, yang pastinya selalu setia menemani kesepian Anda semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Apakah masih memikirkan si dia yang belum tentu jodohmu? Di video kali ini Minho akan membahas alur cerita film yang berjudul The City of Violence tahun 2006. Udah agak jadul sih, tapi gak apa-apa, siapa tahu di antara kalian ada yang belum pernah nonton. Yo, sebelum lanjut, siapin kopi bagi yang ngopi, siapin teh bagi yang ngeteh, yang suka kawa-kawa. Aduh, enak sih ya dicampur bintang jero. Dan tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa film dimulai dengan menampilkan seorang mantan gangster bernama Wang Jai. Dia mengejar sekelompok anak laki-laki punk yang berlari ke sebuah gang. Tanpa diduga, dia ditikam oleh salah satu dari 4 pemuda itu hingga tewas. Adegan bergeser ke pemakaman Wang Jai di kota Tegal Danas. Pemakamannya dihadiri banyak orang. Di antara mereka adalah 4 teman masa kecilnya. Di antaranya ada Taesu, Pilho, Sokwan, dan Donghwan. Kelima pria itu adalah teman dekatnya di sekolah. Mereka berpisah selama 10 tahun dan bertemu lagi di pemakaman Wang Jai. Setiap sahabatnya memiliki profesi yang berbeda-beda. Taesu adalah seorang detektif polisi di Seoul, Sokwan adalah debt collector, dan kakak laki-lakinya Donghwan adalah seorang guru matematika. Sementara itu Pilho yang merupakan saudara ipar Wang Jai adalah seorang bos mafia. Taesu merasa kematian Wang Jai mencurigakan dan bertekad untuk menyelidikinya. Taesu kemudian bertanya pada Pilho tentang kematian sahabatnya. Pilho menjelaskan bahwa Wang Jai dibunuh oleh sekelompok gangster. 시끄럽겠나 봐. 요새들이 원체 겁이 없잖아. 옛날에 우왕자가 누군지 알겠어? 그만이야 임마! 손짓만! 그냥 승질 죽이고. 그만들 혀! 너도 왕제 승질 알잖아. 이 새끼들아! 왕제도 나이는 먹을 거 아니냐? 어떻게 당하겠어? Setelah mendengar penjelasan Pilho, Taesu memutuskan untuk pergi ke TKP guna mengecek langsung lokasi. Akibat kejadian ini, Taesu semakin bertekad untuk mengungkap penyebab kematian Wang Jai sebelum harus kembali ke Seoul minggu depan. Taesu melihat foto lama mereka berlima di rumahnya. Taesu ingat bagaimana dulu mereka begitu dekat, mereka berjuang bersama, mereka bahkan kalah dan dipukuli sampai bareng bersama-sama. 아니 뭔 일이냐? 이발 어디까지 갈겨? 들한테 삥 뜯기고 있잖아요. 미안해요. 땡기는 게 더 이상한 거지. Adegan kemudian beralih menunjukkan Pilho bertemu dengan seorang pria. Pria itu adalah gubernur Seoul yang bernama Tuan Jo. Pak Jo dan Pilho berbicara tentang rencana untuk mengubah kota Tegal Danas dan Seoul menjadi pusat pariwisata. Mereka juga berencana untuk mendirikan bisnis perjudian besar di kota, termasuk kasino yang akan didirikan di banyak tempat. Tentu saja Pilho dan Pak Jo akan merugikan banyak orang di daerah itu, apalagi Pilho menggunakan kekerasan dan mengarahkan banyak preman untuk memaksa warga menjual tanah mereka. Keuntungan dari penjualan tanah warga juga akan digunakan oleh Pilho untuk membangun bisnis perusahaan perjudiannya. Adegan beralih ke Taesu yang masih mencari pembunuh Wang Jai. Taesu mencari bajingan yang diceritakan Pilho di kasino. Usaha pencariannya tidak berjalan mulus saat ia berhadapan dengan komplotan gangster yang menghajarnya. Meski berhasil mengalahkan para gangster, Taesu tidak mendapatkan informasi apapun tentang pembunuh Wang Jai. Suatu malam,
Taesu berhadapan dengan gangster itu lagi. Kali ini para gangster memanggil lebih banyak pasukan dari kelompok yang berbeda. Taesu mengerahkan seluruh kekuatannya dan hampir kewalahan. Saat Taesu hampir kalah, temannya Seok-wan datang membantu. Tetap saja mereka berdua tidak bisa mengatasi serangan kelompok gangster yang begitu besar. Seok-wan dan Taesu mencoba melarikan diri dengan mobil. Seok-wan kemudian memberitahu Taesu bahwa kota Tegal Danas telah berubah, tidak tentram seperti dulu. Sekarang banyak para gangster yang berkeliaran di kota. Kedua sahabat itu memutuskan untuk bekerja sama menyelidiki kematian Wang Jai. Seok-wan punya rencana yang lebih efektif, yaitu menangkap para ketua gangster yang menyerangnya tadi. Esok harinya, Seok-wan dan Taesu langsung beraksi menghajar satu persatu geng yang menyerangnya semalam. Saat Seok-wan dan Taesu menyelidiki sekelompok gangster wanita, terbongkarlah identitas ketua geng mereka, yaitu seorang guru matematika di SMA Cisayong. Setelah diontrog, ternyata guru tersebut tidak lain adalah kakaknya Seok-wan, sekaligus sahabat mereka sendiri, yaitu Dong-hwan. Seok-wan langsung memukuli saudaranya itu dan menginterogasinya. Alasan kenapa Dong-hwan membentuk geng anak jalanan hanya demi uang dan narkoboy. Dong-hwan kemudian mengungkapkan keterlibatan Pilho dengan semua gangster di kota. Rupanya Pilho menyewa para gangster untuk menggusur rumah warga yang terdampak proyek pembangunan kasino. Taesu dan Seok-wan kemudian menyelidiki rekan kerja Pilho yang bernama Tuanko. Tuanko kemudian mengungkapkan kronologi awal proyek kasino tercetus di kota Tegal Danas. Semua berawal dari seorang mafia bernama Jo. Ia datang ke Tegal Danas untuk membangun kasino, cenah. Karena Jo ini tidak tahu seluk-beluk kota Tegal Danas, ya udah siapa atuh cenah nu nyekel kota ieu. Jo pun kemudian merangkul dua ketua gangster yang tidak lain tidak bukan, yaitu Wang Jai dan Pilho. Bukannya atoh mendapat bisnis gede dari Pak Jo, mereka malah parasea berebut proyek ini. Akibat perselisihan ini, keduanya memutuskan untuk berduel adu perep untuk menentukan siapa yang terkuat. Dan akhirnya, pertempuran dimenangkan oleh Wang Jai. Tidak menerima kekalahan, Pilho mengerahkan gangster dan barudak pang untuk memukuli Wang Jai. Wang Jai kemudian mengejar para bajingan itu ke jalan sempit, di mana Pilho sudah menunggu. Tanpa pikir panjang, Pilho menikam perut Wang Jai hingga tewas. Setelah mengetahui siapa pembunuh sebenarnya Wang Jai, Taesu dan Seok-wan mencari kepala gangster pang yang membantu Pilho. Kedua sahabat itu memastikan bahwa kepala gangster pang dapat bersaksi tentang kejahatan Pilho. Di waktu lain, Taesu terlihat mengunjungi rumah seorang wanita. Wanita itu adalah Miran, istri Wang Jai, dan juga saudara perempuan Pilho. Taesu kemudian menceritakan semua fakta tentang kematian Wang Jai, termasuk pembunuh Wang Jai yaitu Pilho, kakak laki-laki si Miran ini. Pada saat yang sama, Pilho mengetahui bahwa pemimpin gangster pang telah ditangkap dan dipenjara. Tidak mau identitasnya terbongkar, Pilho mengirim seorang anak buahnya untuk membunuh kepala gangster itu.
Tidak hanya itu, Pilho juga membunuh Tuanko dan menenggelamkannya di danau. Di tempat lain, terlihat Sokwon, Donghwan, dan ibunya yang akan merayakan ulang tahun sang ibu. Tanpa disadari mereka tengah diikuti oleh anak buah Pilho, dan tiba-tiba mobil mereka ditubruk oleh truk kontainer. Kemudian Taesu yang sudah mengetahui kejahatan Pilho, hari ini langsung menemui Pilho. Di sini, Taesu mengancam akan segera mengungkap semua kejahatan Pilho. Mendengar hal ini, Pilho mengundang Taesu untuk berduel di sauna yang tampaknya merupakan markas komplotannya. Alih-alih duel 1 lawan 1, Taesu dipukuli sampai babak belur. Pilho pun balik mengancam, jika Taesu masih nekat mengusut kasus ini, maka nyawanya akan dihabisi. Namun usai mengumbar ancaman ini, nyatanya Pilho tidak segera menghabisi Taesu. Karena ia sadar, membunuh seorang polisi ancaman pidananya sangat berat. Di sisi lain, Sokwon berhasil selamat dari kecelakaan maut yang dibuat Pilho. Namun sayangnya nyawa kakak dan ibunya tak tertolong. Di situ ia sadar siapa pelakunya. Kali ini dirinya benar-benar murka. Taesu dan Sokwon yang baru saja selesai memakamkan keluarganya, Miran memberi informasi bahwa akan ada pertemuan antara Pilho dengan Tuan Jo nanti malam. Mendengar kabar ini, malamnya Taesu dan Sokwon langsung balas dendam. Pertempuran berlangsung sengit, padahal Sokwon dan Taesu hanya menggunakan tongkat untuk bertarung. 장필 어디냐? Mereka memukuli anak buah Pilho sampai mereka berhasil menerobos masuk. 좀 버틸만 하냐? 바쁘니까 이따 봐요. Di dalam kamar, Pak Jo dan Pilho terlihat sedang mengobrol. Pak Jo mengungkapkan kekecewaannya setelah anak buah Pilho dinilai tidak kompeten. Mereka dengan mudah dikalahkan oleh 2 orang, Taesu dan Sokwon, yang hanya memiliki senjata tongkat. Hal itu pula yang membuat Pak Jo akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja sama. Pilho yang tidak menerima ini langsung membunuh Pak Jo. Setelah itu, Pilho juga meminta semua tamu untuk pergi. Sekarang hanya ada dia, Taesu, Sokwon, dan 4 orang terkuatnya di ruangan itu. Sebelum menghadapi Pilho, Taesu dan Sokwon harus melewati ke-4 jagoannya itu. Pertempuran kali ini lebih sulit. Taesu dan Sokwon agak kewalahan melawan kaki tangan Pilho, meski pada akhirnya mereka berhasil menundukkan ke-4 orang tersebut. Pilho mengambil pisau dan berjalan ke arah kedua teman lamanya itu.
Dia dengan kejam memotong jadi Seok-wan dan kemudian menikam perut Tae-soo. Tapi tepat di saat-saat terakhir, Seok-wan bangkit dan meraih katana panjang lalu menusuk Pil-ho dari belakang. Pada akhirnya, Pil-ho pun tewas bersimbah darah dan Tae-soo yang juga terluka parah ikut-ikutan tewas. Seok-wan berdiri sendirian di ruangan yang hancur. Sebelum film berakhir, Seok-wan terlihat mengatakan, "Payet cenah." Anjir lain payet itu meren. Jadi kayak fuck it cenah lah, itulah pokoknya mah. Nah, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini, persahabatan yang kuat akan tetap langgeng meski kematian datang. Dari persahabatan itu, seorang akan bisa melakukan apa saja untuk mencari keadilan bagi temannya. Seorang sahabat akan selalu ada dalam situasi sesulit apapun. Nah, mungkin itu saja yang dapat Minho sampaikan. Buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Oke guys, aduh, hujan tadi ya teh, mau dabing, dah berisik guys, berisik kita suara hujan kadang suka masuk ke mikrofon gitu. Jadi nunggu reda, ini tuh masih hujan sebenarnya, tapi udah mau gimana lagi.